Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kita, kajian tematik setiap malam Rabu, membahas serial menyambut bulan Ramadan. Ini pertemuan kita yang keberapa? Yang keempat. Dan ini adalah pertemuan yang terakhir dalam serial menyambut Ramadan. Dan sudah kita sebut 4 cara menyambut bulan Ramadan. Yang pertama apa? Berbahagia. Yang kedua apa? Berdoa. Doa minta ditemukan dengan Ramadan, diberi hidayah untuk maksimalkan Ramadan dengan kebaikan, dan diterima amal-amal soleh kita di bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Belajar ilmu tentang fikih apa? Fikih rumah tangga atau fikih jual beli? Fikih Ramadan. Tentang syarat sah puasa, tentang rukun puasa, tentang pembatal puasa. Kemudian yang keempat apa? Apa? Yang keempat beribadah. Ya, beribadah dengan ibadah-ibadah bulan Ramadan. Kita sebutkan kemarin ada 4 ibadah. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Puasa. Enggak catat apa? Kok enggak semangat jawabnya? Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bukan Ramadan. Bulan Sya'ban lah, kan persiapan menyambut bulan Ramadan, bulan dengan bulan Sya'ban. Yang kedua, memperbanyak apa? Salat malam. Nah, bolehlah. Yang ketiga, baca Al-Quran, sehingga bulan Sya'ban dikenal dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Dan yang terakhir, memperbanyak sedekah. Tolong dievaluasi. Sya'ban tahun lalu berapa hari kita puasa? Oh, kira-kira cuma 2 hari Pak Ustadz. Maka Sya'ban bulan ini harus lebih banyak. Ya, bulan Sya'ban kemarin baca Quran berapa juz? Cuman dapat 3 juz. Maka Sya'ban tahun ini masih ada 7 hari ya untuk memaksimalkan, maka perbanyak baca Al-Quran. Nah, yang terakhir, yang kelima, dan ini adalah yang terbaik karena biasanya pahlawan datang belakangan. Biasanya onca itu di belakang ya. Kalau misalnya ada tendangan penalti kan 5, adu penalti. Yang terakhir itu yang paling hebat. Karena penentu kemenangan. Siapa yang tahu apa persiapan terbaik menyambut bulan Ramadan? Apa yang tahu? Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Lataiful Ma'arifnya. Ya, amal persiapan paling afdol di luar Ramadan maupun ketika menyambut bulan Ramadan. Ada yang mau jawab? SMP? Ya, itu udah nyontek dari judul itu. Ya. Apa? Apa? Fisik. Masya Allah. Persiapan fisik. Kira-kira atlet sepak bola, ya, banyak yang puasa atau tidak puasa? Ya, hanya tidak puasa. Banyak yang fisiknya lemah tapi puasanya full, ya enggak? Ada yang fisiknya kuat tapi ternyata dia tarawih aja setengah jam aja terasa lama.
Ternyata bukan fisik. Ada lagi ada. Apa Abdurrahman? Apa? Hah? Apa? Membersihkan hati. Masya Allah. Betul. Tahu dari siapa? Iya betul ya Abdurrahman. Jadi persiapan terbaik menyambut Ramadan adalah hati yang bersih. Hati yang bersih. Karena puasa itu bukan soal fisik, adik-adik. Banyak orang nge-gym, ya, tapi dia jam 12 batal puasanya. Banyak orang yang ototnya gede, diajak tarawih 1 juz keok dia, milih duduk. Kenapa? Karena hatinya tidak siap untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi persiapan terbaik bukan ilmu, bukan doa, bukan ibadah. Paling penting adalah hati yang bersih. Hati yang selamat. Hati yang sehat. Bukan hati yang kotor. Bukan hati yang sakit. Dan apa yang menyebabkan hati itu kotor, adik-adik? Apa Ibrahim? Hah? Apa? Dosa. Pinter. 100 untuk Ibrahim. Iya, Mike Tyson ya. Iya. Yang ketawa nanti kalian dibotak juga nanti. Kata Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seseorang hamba ketika dia berbuat dosa, maka hatinya ditulis dengan titik hitam, tik gitu loh. Awalnya hati kita ini putih, bersih. Tapi ketika berbuat dosa kasih spidol 1. Ya. Wa in ada ketika dia mengulang zida fiha, ditambah titik hitam, ditambah titik hitam. Hatta yata'luwa qalbuhu, sampai apa? Hatinya tertutup, atau ta'luwa qalbahu, sampai menutup hatinya. Gara-gara sering papan tulis putih dicoret-coret dengan hitam. Dosa seret, teman bully teman seret. Ya, kemudian ini ngejek kawannya seret, ini ngomongin temannya seret, sampai hatinya menjadi kotor. Jadi yang paling membuat hati itu kotor adalah dosa dan maksiat. Baik itu syirik, bid'ah, dan juga maksiat-maksiat hati yang lainnya. Apa contoh dosa hati, adik-adik? Yang paling tinggi ya Bang? Kesyirikan. Kesyirikan itu dosa hati. Kekufuran, kebid'ahan, terus tadi disebut riya, sum'ah, ada yang bilang hasad. Apalagi dosa hati? Sombong. Apalagi? Ujub. Apalagi? Apa? Suuzon. Bagus. Apalagi? Pinter Ibrahim ini. Cuman belajar mengendalikan emosi. Apalagi? Apa? Kikir, betul. Pelit, cemekean, getah basah. Sebutlah galau ya. Apalagi? Tamak, rakus, banyak. Dan itu ternyata sering kita pelihara. Orang kalau ketemu Ramadan, ketemu dengan hati seperti ini, susah dia. Banyak target-target hafalan, bacaan, ibadah yang tidak terpenuhi. Ya, saya pengen tidak tidur malam terakhir Ramadan. Tidur. Ya, bahkan sudah siap obat nyamuk. Autan lo dibawa. Nggak siap tidur. Kenapa? Karena hatinya kotor. Karena yang membuat kita itu berat beribadah ternyata adalah dosa. Alam nasrah laka sadrak. Terus bawada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak. Wizrak artinya dosa. Alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu.
Ternyata yang melemahkan kita beribadah, membuat kita ngantuk ketika sholat tarawih, bukan karena kita makan nasi rendang 2 bungkus, ya, tapi karena dosa dan maksiat. Yang buat kita tidak tadabbur dengan khusyuk ketika baca Quran, ternyata bukan karena sekedar kita tidak paham bahasa Arab, tapi karena dosa dan maksiat. Yang membuat kita susah bangun sahur, selalu di injury time, 1 menit 2 menit sebelum azan. Kenapa? Dosa dan maksiat. Karena itulah yang paling penting adalah membersihkan hati sebelum bulan Ramadan. Membersihkan hati dari kotoran hati yang kita sebutkan tadi, yang adik-adik sebutkan tadi. Dari syirik, dari sum'ah, riya, dari ujub, dari sombong, dari hasad, dari iri, dengki, kedendam, benci, suuzon, tamak, rakus, pelit, kikir, dan amalan-amalan buruk hati lainnya. Yang kalau kita konsepkan penyakit hati itu ada 2. Fitnah hati ada 2. Yang pertama syahwat, yang kedua syubhat. Apa racun hati adik-adik? Ada berapa racun hati? 2. Yang pertama apa? Syahwat. Yang kedua syubhat. Apa arti syahwat? Ya, kecondongan hawa nafsu. Hal-hal yang bersifat dunia. Apa contoh fitnah syahwat? Harta, cinta harta, maling uang temennya. Ini racun hati. Gosok barang temennya, ya, negei temennya. Ada duit dak? Kata SMA sama anak kelas 7. Duit dak? 1.000. Ini 1.000. Jangan lapor ke ustaz. Kenapa dia ngambil itu? Karena ada syahwat terhadap harta. Kemudian wanita, ya, baik wanita maupun laki-laki. Kalau santri, hati-hati dari syahwat sesama laki-laki. Itu syahwat juga. Wanita, liburan, pacaran, syahwat. Pujian dan sanjungan, popularitas, ketenaran, ya, ini semua adalah syahwat. Adapun syubhat, penyimpangan dalam beragama, kebodohan adalah syubhat, kesesatan adalah syubhat. Dan ini adalah racun hati yang harus kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkan kotoran hati? Ternyata hadis yang kita sebutkan tadi ada lanjutannya atau ada potongannya. Innal abda idza akhta'a khati'atan, ketika seorang hamba berbuat dosa fi qalbi, ya, nukitat nuktatun sauda, di hatinya ditulis dititik dengan titik hitam. Kemudian kata Nabi, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Tapi ketika dia berbuat, ya, dosa, kemudian dia sadar dia khilaf, dia salah, dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah, maka itu seperti air putih yang dimasukkan ke dalam botol yang berisi kotoran. Misalnya ini kotor, dalamnya ada air keruh, kemudian disiram dengan air putih, apa yang terjadi? Bersih nggak gelas itu? Kalau dituangi air putih terus bersih. Begitulah perumpamaan hati, kata Nabi. Ketika seorang berbuat dosa, kemudian dia beristighfar, bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, sukila qalbuhu, hatinya kembali bersih, dihapus. Maka cara terbaik untuk menyambut Ramadan selain dengan 4 hal yang kita sebut, yaitu dengan apa? Dengan berbahagia, berdoa, belajar, beribadah. Yang keempat adalah bertobat. Bukan berarti sebelum Ramadan saya minta maaf ya, sebelum Ramadan, meskipun secara hukum asal boleh, tapi tidak boleh mengkhususkan. Dan bertobat tidak harus ketika Ramadan saja, tapi di antara persiapan terbaik kata para ulama sebelum Ramadan adalah bertobat. Karena hati kita banyak kotoran,
Karena dengan tobatlah hati seorang menjadi bersih. Ibnu Rajab menukilkan sebuah kisah. Kenapa persiapan terbaik bukan fisik, ilmu, ibadah lahiriah, tapi malah ibadah hati? Karena amalan hati jauh lebih baik daripada amalan lahir. Apa? Amalan hati lebih baik daripada amalan lahir. Ada sebuah kisah. Nabi SAW sedang duduk-duduk sama para sahabatnya. Kemudian masuk seseorang. Kemudian Nabi menyebutkan, yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Para sahabat, bentar lagi ada seseorang yang dia merupakan penghuni surga. Wah, ini sahabat pada jadi penasaran, siapa orang yang Nabi sebut sebagai penghuni surga padahal masih hidup, masih menginjak bumi, masih beratapkan langit, tapi dia sudah dijamin surga oleh Nabi SAW. Ternyata masuk seorang sahabat Ansor yang tidak viral, yang tidak terkenal. Dia membawa sendalnya dengan tangan kirinya dan jenggotnya basah bekas sisa air wudhu. Dia masuk ke masjid dan dia duduk. Wah, sahabat, orang ini kok bisa orang ini? Keesokan harinya Nabi mengucapkan hal yang sama. Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang penghuni surga. Sahabat langsung lihat, siapa itu? Ternyata orang yang kemarin. 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan lagi besoknya. Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Ternyata orang itu lagi. Ya, dan ini membuat sebagian sahabat kepo. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin As. Waduh, kok hebat banget nih orang. Padahal dia ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan muhajirin besar, bukan Sa'ad bin Mu'az, bukan tokoh-tokoh besar yang tidak dikenal. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ketika orang tadi pulang, dia ikuti dari belakang. Dia kepoi. Sampai di rumahnya, Assalamualaikum, kata Abdullah bin Amr. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf sebelumnya, kenalkan nama saya Abdullah. Saya boleh nggak minta tolong? Minta tolong gimana? Minta tolong saya pengen menginap di rumah bapak atau di rumah sampean jenengan. Ya, kenapa? Aduh, saya ada sedikit masalah sama orang tua saya. Ada yang mengatakan ini kebohongan Abdullah bin Amr bin As. Dan inilah satu-satunya kebohongan yang dia lakukan dalam hidupnya. Ada yang mengatakan bukan kebohongan, tapi bermain kata. Saya punya sesuatu dengan orang tua saya, dikira masalah. Padahal sesuatu ini belum tentu masalah. Ya dah, saya punya masalah sama orang tua. Bisa jadi masalahnya apa? Ya orang tua masalahnya apa? Sakit, begitu saja. Jadi sedangkan orang itu menganggap, oh ini berarti sedang berantem sama orang tuanya, bermain kata. Oh ya monggo silakan. Nginaplah Abdullah bin Amr di rumah sahabat ini. Tujuannya satu, visinya satu, misinya satu, untuk melihat amalan apa yang dia lakukan sampai dia menjadi penghuni surga. Apakah dia puasa setiap hari sampai nggak buka puasa? Apakah dia semalaman sholat malam? Apakah dia baca Quran tidak berhenti-henti? Ternyata 3 hari 3 malam menginap. Nothing spesial. Tidak ada yang luar biasa dari sahabat ini. Sholat cuman yang wajib. Ya, bahkan dia tidak sholat malam. Bahkan dia tidak berpuasa. Tidak banyak baca Al-Quran. Sahabat mengatakan, wah kalau begini aja saya juga bisa. Begitu ya. Mungkin dalam hati kita ada kesan sedikit meremehkan. Apa yang dia miliki sehingga dia jadi penghuni surga. Ya. Selesai 3 hari, akhirnya Abdullah bin Amr ngaku tidak ada terjadi apapun antara saya dan orang tua saya. Saya menginap karena saya mendengar Nabi mengatakan begini, yang masuk adalah engkau 3 hari berturut-turut. Ya, oh itu karena aku dengeri dari luar. Masuk surga, masuk aku. Tidak. Betul-betul ya tanpa tersetting gitu loh. Kemudian tidak ada, kata beliau, ma huwa illa ma ra'aita, amalanku ya yang kau lihat itulah 3 hari ini.
Ya, dia menggeliat di atas kasur ketika ketika azan subuh dia bangun sholat subuh begitu. Ya, nggak sholat malam. Kemudian juga amalan biasa-biasa saja. Kemudian ketika Abdullah bin Amr pengen pulang dipanggil, wahai fulan, wahai Abdullah, iya gimana? Memang tidak ada amalan yang saya sembunyikan, tidak ada. Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ala khairin a'tahullahu alaihi atau iya. Akan tetapi aku punya dua hal. Aku tidak pernah mendapati kebencian di dalam hatiku kepada seorang muslim pun. Tidak pernah, tidak seneng sama orang selama dia muslim. Tidak pernah benci, kesel sama orang. Yang kedua, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iya. Dan aku tidak pernah hasad. Aku tidak pernah iri, tidak pernah dengki, tidak pernah cemburu dengan kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Dia nilai lebih besar daripada aku. Tidak senang. Dia duit jajan lebih besar. Sombong mentang-mentang tasnya merek ini. Sombong mentang-mentang bapaknya mobil ini. Tidak pernah hasad sama sekali. Ketika mendengar penuturan ini, Abdullah mengatakan, hadhil lati balagat bika wa hiya lati la nutiq. Inilah yang menjadikan engkau mendapatkan kedudukanmu seperti sekarang. Yang Nabi sampai 3 hari mengatakan kau penghuni surga. Dan inilah yang kami belum mampu untuk mendapatkan level seperti itu. Ini soal amalan hati. Dan ini PR kita semua adik-adik. Gampang kita sholat berjamaah di masjid, gampang. Yang susah khusyuk di dalam sholat. Baca Quran mah bisa. Mudah amal-amalan yang lahir. Puasa sunnah, baca Quran, sholat rawatib, ya apalagi ngaji, duduk di majelis ilmu. Itu amalan-amalan yang lahir. Yang berat adalah ikhlas di atas amal-amal itu semua. Yang berat adalah sabar ketika ditimpa ujian. Yang berat adalah takut kepada Allah, susah. Punya rasa itu. Muraqabatullah, ya, rasa tawakal kepada Allah, ya, rasa hati yang tidak ada hasad, tidak ada iri dengki, tidak ada suuzon sama manusia. Maka inilah level terbaik yang dimiliki oleh para ulama ketika mereka menyambut bulan Ramadan. Masih ingat nisfu Sya'ban? Ya, meskipun ulama berbeda pendapat tentang hadis-hadis yang turun tentang keutamaan ya nisfu Sya'ban, akan tetapi sebagian ulama mengatakan ada sebuah hadis yang menyebutkan keutamaan nisfu Sya'ban, yaitu Allah turun ke langit dunia dan Allah mengampuni semua hambanya illa musyrik wa musyahin, kecuali 2 orang. Yang pertama adalah orang musyrik, orang yang berbuat kesyirikan. Yang kedua adalah orang yang bermusuhan, punya hati yang kotor kepada sesama kaum muslimin. Ya, jadi belajarlah untuk fokus kepada amalan-amalan hati, itu yang lebih penting. Jangan yang penting sholat. Kata Nabi kan ada orang yang sholat pahalanya berapa? Setengah. Ada yang pahalanya 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Artinya nggak total dia. Kenapa? Bisa jadi hatinya yang kotor, hatinya yang lalai, hatinya yang nggak khusyuk. Ya, karena dia punya motor baru, maka dia sholatnya di pinggir jendela. Ngeliatin jangan-jangan motor saya nanti dicuri orang. Nggak khusyuk sholatnya. Ya, punya jam baru, sholatnya begitu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kualitas yang berkurang. Nah, kita ini kadang fokusnya kepada kuantitas. Pengen bangun pesantren sebanyak-banyaknya santri. Lebih baik santri sedikit tapi berkualitas. 1 kelas, 2 kelas.
tapi bisa dididik dengan baik. Seperti kalian-kalian ini, santri yang baik. Ya, kalau masalah cuma 1-2 orang. Ya, saya percaya kalian nanti suatu saat jadi orang-orang hebat semua adik-adik. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi penting kepada kualitas daripada kuantitas. Daripada memperbanyak amalan, bagaimana amalan ini kualitas ibadah hatinya itu top, markotop. Ya, sholat sedekahnya sedikit tapi ikhlas. Ada sedekah banyak tapi riya dan sum'ah. Atau sombong maupun pamer, flexing dan seterusnya. Ada yang baca Quran sedikit tapi tadabbur, dia memahami makna-maknanya. Ada yang banyak dia berjus-jus cuman hilang dari memahami makna-maknanya. Ya, maka ini yang harus kita pahami, yaitu membersihkan hati. Karena al-qalbu kal malik, hati itu seperti raja. Wa a'da'uhu junuduhu, dan anggota badannya adalah tentara-tentara pasukannya. Meskipun ini hadisnya didoifkan oleh sebagian para ulama, tapi semakna dengan hadis yang kalian hafal. Ala inna fil jasadi mudghah, idza shalahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad tubuh ini ada suatu daging, segumpal daging, yang kalau bagus ini maka semua anggota badannya bagus. Termasuk mulutnya. Kalau mulutnya suka ngejein santri yang lain, berarti ini adalah indikator hatinya kurang bersih. Ngomongin hewan-hewan kebun binatang, dasar kamu kelinci, dasar kamu rusa, kijang, nyebutin nama-nama hewan. Oh, berarti hatinya penuh dengan nama-nama hewan tadi. Tapi kalau ucapannya al-kalimatut thayyibah, ucapan yang bagus, khair insyaallah, masyaallah, barakallahu fi. Ya, ketika sedang tersandung astagfirullahalazim, masyaallah. Ada yang tersandung monyet, monyet. Oh, nyebut monyet dia. Apa salah monyet? Ya, kenapa? Karena mulut ini teko, mulut ya. Sedangkan isinya itu adalah hati. Ketika seorang mengucapkan sesuatu, yang keluar adalah apa yang ada di dalam hatinya. Jadi penting adik-adik kita semua untuk membersihkan hati. Gimana cara membersihkan hati? Dengan bertobat kepada Allah. Membersihkan hati ada dengan 2 cara. Kan hati itu seperti wadah ya. Wi'aul ilmi kalau bahasa Syekh Shalih Al-Utsaimin. Misalnya adik-adik punya cangkir yang kotor. Bagaimana cara membersihkan cangkir yang kotor? Yang pertama, membuang kotorannya. Iya enggak? Jadi kalau kalian nih makan piring lagi. Makan pakai piring. Terus piringnya kotor. Terus kalian mau pakai untuk makan selanjutnya, misalnya tadi makan siang belum dicuci, nah sekarang makan sore, apa yang kalian lakukan? Itu di atas piring itu ada tulang ikan, ada apa yang dia lakukan? Yang pertama dibuang kotorannya, iya enggak? Terus ambil nasi, terus dibersihkan dengan air, pakai sunlight, pakai apa, sabun, begitu. Itu cara membersihkan. Jadi ada 2 cara. Yang pertama adalah membersihkan kotorannya, yang kedua pakai sabunnya, gitu loh. Ya enggak? Karena kalau cuma buang kotoran saja, hatinya nih dihilangkan kotoran, masih kotor karena tidak ada pewanginya, tidak ada pembersihnya. Maka yang dikenal dengan tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah menghilangkan yang jelek, tarbiyah mengisi dengan yang baik, begitu loh. Contoh hati kita ini suka riya dan sum'ah, suka dipuji, senang dipuji. Ya. Gimana cara membersihkannya? Yang pertama, buang riya dan sum'ahnya, kedua isi dengan
Isi dengan ikhlas. Contoh hati kita sombong, ujub, takabur, ya suka bangga-bangga. Gimana cara bersihinnya? Hilangkan sombong, isi dengan Indomie. Isi dengan rendah hati, ketawaduan. Begitu juga tobat dari dosa. Contoh misalnya kita, ya apa dosa kita? Sering ngejek orang. Maka berhenti dari ngejek, diisi dengan sering baca Al-Quran. Maka kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Lanjut, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini bagus banget hadis ini adik-adik. Ya, tentang 3 hubungan. Hubungan sama Allah, hubungan sama diri sendiri, dan hubungan sama manusia. Hubungan sama Allah bertakwa, hubungan sama diri sendiri. Lihat, tidak dituntut sempurna. Tapi ketika kita terjatuh dalam kesalahan, apa kata Nabi? Iringi dengan kebaikan. Maka kebaikan tadi bisa menghapus kesalahan kita. Apa kebaikan itu? Ada 2. Yang pertama tobat, yang kedua adalah amalan-amalan soleh pada umumnya. Astagfirullah, aku tadi itu ngejek teman. Aduh, langsunglah dia beli Indomie terus dikasih ke temannya, akhi ini. Ya mohon maaf tadi aku ngejek antum ya, begitu. Ya Allah, aku tadi tuh ya nggak sholat qobliyah, terlambat ke masjid. Aduh, aku harus balas ini dengan cara apa? Aku ngambil uangnya 10.000 diletakkan ke celengan Masjid Al-Madinah. Bismillah. Itu. Ketika berbuat kesalahan iringi dengan tobat dan amal yang soleh. Jadi 2 cara. Yang pertama dengan meninggalkan dosa dikenal dengan bertobat. Yang kedua mengisi dengan banyak ibadah. Jadi tobat itu bukan cuma berhenti. Bukan cuma berhenti apa? Berhenti dari amal buruk, bukan. Contoh pencuri, berhenti dari pencuri. Betul tobat, tapi belum bagus. Nah, contoh ada seorang yang suka mencuri, dia bertobat. Ya, dia masuk penjara. Keluar penjara dia enggak lagi mau mencuri, tapi dia masih berjudi. Masih minum minuman keras. Ini enggak bertobat. Orang yang bertobat selain dia meninggalkan dosa, dia memperbaiki diri dengan amal soleh. Jadi rajin dia ke masjid. Yang dulu sering masbuk, sekarang sop yang pertama. Yang dulu tidak baca Quran, sekarang rajin baca Quran. Yang dulu nggak pernah puasa, sekarang jadi puasa. Itulah esensi tobat. Yang pertama meninggalkan dosa. Yang kedua memperbanyak amal ibadah. Dan kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata, setiap segala manusia itu bukan cuman berbuat salah, tapi khata'un, bukan khoti'un. Kalau khoti'un salah, kalau khata' ini namanya wazan isim mubalaghah, banyak ya berbuat salah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik orang-orang yang berbuat salah adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebanyak apapun ilmu kita, setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun amal soleh kita, kita tetap manusia, bukan malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, engkau kalian semua nih sering berbuat salah pagi, siang, sore, malam. Tukhti'una billaili wan nahar. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Bahkan kalau ada orang yang tidak pernah berbuat dosa sejak lahir sampai sekarang, Allah tidak suka.
Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadih, laulam tudnibu la dhahaballahu ankum atau la hazaballahu bikum. Seandainya kalian tidak pernah berbuat salah, berbuat dosa, Allah musnahkan kalian. Wala jaa biqaumin yutnibun, dan akan Allah gantikan dengan suatu kaum yang berbuat dosa, fayastaghfirullah fayaghfiru lahum. Tapi mereka ketika berbuat dosa beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni mereka. Ini bukan melegalkan dosa, adik-adik. Ya. Oh, berarti tidak masalah berbuat dosa, enggak. Kita udah menjaga diri sebaik-baik mungkin. Ya, udah berjaga sekian tahun misalnya. Saya enggak mau minuman keras, saya udah nolak. Ya, tapi ada suatu momen misalnya kalian akhirnya apa? Minum. Atau kalian sudah nolak, anak zaman dulu pernah merokok, sekarang enggak pernah merokok lagi. Aku tahan. Kemudian dia lagi dapat masalah, galau, stres, tawarin kawannya, ngapa bro? Itu dulu, relax dulu. Ini sebatang wae. Akhirnya kembali setelah berusaha. Maka orang seperti inilah ya yang seharusnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja, Nabi itu diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Tapi apa? Beliau bertobat sehari berapa kali? 100 kali. Kita berapa kali? Habis sholat 3 kali. 3 kali 5? 15. Jarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal para nabi ini. Nabi pernah berbuat dosa enggak? Nabi pun berbuat dosa. Tapi Nabi Allah beri taufik untuk langsung bertobat. Seperti Nabi Adam alaihi salam. Apa larangannya? Jangan deketi pohon itu. Di surga banyak enggak pohon, adik-adik? Banyak, namanya jannah, kebun. Namanya kebun itu banyak pohon. Tapi kata Allah, la taqrabaha di syajarah, jangan deketin satu pohon ini tok. Yang lain monggo. Kemudian Nabi Adam berbuat kesalahan. Dan Allah berikan taufik Nabi Adam untuk segera bertobat. Di antara doa tobat yang pertama yang sangat indah, yang kalian hafal semua, doanya Nabi Adam dan Hawa. Ya, kata Nabi Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam. Wahai Tuhan kami telah zalim, udah salah, ngaku salah. Zalim sama diri kami. Dan jika engkau tidak ampuni kami, jika engkau tidak sayang sama kami, sungguh kami orang yang rugi, maka tolong ampuni kami. Zalamna anfusana. Nah, ini Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi pertama yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Bisa berbuat salah. Fanasiat Adam, fanasiat zurriyatuhu. Ketika Nabi Adam berbuat kesalahan, maka begitu juga anak, cucu, cicit, apalagi cucung dan seterusnya berbuat kesalahan. Maka orang yang bertakwa, kata Allah, bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang ketika dia berbuat dosa, dia langsung bersihkan hatinya dengan tobat. Ada nggak santri yang nggak pernah berbuat salah? Nggak ada. Ya. Bahkan ulama pernah jatuh dalam kesalahan. Bahkan para nabi pernah jatuh ke dalam kesalahan. Abasa wa tawalla. Itu kan surat negur Nabi karena Nabi berbuat salah. Nabi ada tamu pembesar. Kemudian datang seorang yang buta. Pengen minta apa? Pengen minta ajarkan Islam. Dan Nabi bermuka masam. Ini budak ini dalam bahasa kita pengennya. Aku lagi ada tamu besar, ya. Dan Nabi itu pengen dakwahin tamu-tamu yang mereka ini nggak pengen Islam sebenarnya. Allah tahu.
Sedangkan itu orang pengen datang sendiri, pengen Islam, loh kok engkau berpaling wahai Muhammad. Padahal ini sama siapa? Muka masam, sama orang buta. Allah tegur, apalagi bermuka masam kepada orang tua. Ya, bermuka masam kepada ayah, kepada ibu, kepada guru dan seterusnya. Maka yang paling tepat ketika berbuat kesalahan adalah bertobat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lizunubihim. Orang yang bertakwa kata Allah, orang-orang yang ketika berbuat perbuatan buruk, perbuatan keji, yang menzalimi mereka sendiri, maka dia ingat sama Allah dan beristighfar. Jadi adik-adik, Ramadan adalah momen terbaik untuk bertobat kepada Allah, membersihkan diri. Ya, membersihkan diri dengan apa? Dengan bertobat. Ya Allah, aku sering bully teman, aku tobat. Aku tidak mau lagi bully teman. Jadi ketika masuk Ramadan dengan hati yang bersih. Ada yang benci sama temannya, ada yang hasad sama temannya, hilangkan itu semua dengan cinta. Ada yang suuzon, hilangkan dengan husnuzon. Ada yang kikir, hilangkan dengan kedermawanan. Ada yang sombong, hilangkan dengan kerendahan hati. Ada yang riya dan sum'ah, hilangkan dengan keikhlasan hati. Maka itulah cara kita membersihkan hati sehingga masuk bulan Ramadan dengan hati yang bersih, yang imanan wahtisaban, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus kita pahami, ya, dan bertobat itu artinya berhenti dari dosa. Dengan cara, ya, rukun-rukun tobat yang mungkin kita sebutkan sedikit setelah azan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Ya, kita sedikit lagi ya tentang rukun. Rukun tobat. Gimana Ustadz cara bertobat? Ya, saya punya penyakit hati, ini banyak nih, saya pelit ya, ngaku dia. Saya sombong, saya ini bagus ya. Bagus karena di antara cara mengobati sesuatu harus tahu diagnosis dulu. Kan dokter ketika mau nanya sakitnya apa Pak, keluhannya Pak, aduh saya pusing Pak. Ya, jadi kepalanya di scan misalnya. Kenapa perut saya nih? Oh ternyata ada mah begitu kan? Ya jadi ketika seorang mengetahui dia itu sakit, dia akan ke rumah sakit. Beda dengan orang yang ngerasa sehat padahal dia sakit, ini bahaya. Mati mendadak dia. Tapi ketika seorang sadar hatinya kotor, aku ini kikir, susah nih berbagi. Ya udah niatkan ini 5.000, ini 1.000. Ya untuk sedekah, masuk ke celengan itu hari Jumat. Bismillah, dan nyengok lagi dia, tutup. Jalan duduk. Ngapa ada 1.000 di sini? No, yang ku masuk ke tadi 5.000. Astagfirullahaladzim. Ya, malah istighfar dia. Niatnya 1.000 yang mau dimasuki, cuman salah masuk. Termasuk 5.000. 5.000 bukan 100.000. Kepikiran dia. Ya Allah, 4.000 pajak beli bakso 4. Ya, bisa beli jajan. Akhirnya apa? Punya sifat kikir. Akhirnya dia tahu penyakit dia sehingga dia akan obati. Maka cara bertobat yang pertama, rukun tobat yang pertama adalah menyesali masa lalu. Menyesal. Menyesal. At-taubah, ya, an-nadamah hiya taubah. Penyesalan adalah tobat. Nah kalau dia berbangga-bangga, wah aku dulu ya. Berarti dia nggak nyesal. Tahu dah aku waktu SD dulu, ya pernah ngocowong dulu, sampai biru dia. Hebat aku nih. Nah ini berarti apa? Berarti dia nggak bertobat. Atau contohnya apa? Contohnya dia berbangga-bangga, wah aku dulu semua minuman keras aku minum. Mau dia tua, mau dia biar bintang, mau dia. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini nggak menyesal. Yang kedua, meninggalkan saat ini, meninggalkan dosa di saat sekarang. Ini rokok terakhir, ini nian, itu bukan tobat. Kalau dia tobat tidak ada yang terakhir-terakhir, tinggalkan sekarang. Yang terakhir nian Pak Ustadz, sikok batang inilah. Insya Allah besok sebatang lagi. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan sekarang. Nah yang sulitnya yang ketiga. Bertekad kuat tidak mengulangi di masa depan. Ingat ya, bukan tidak mengulang. Tapi bertekad kuat. Bertekad kuat. Untuk tidak mengulangi di masa depan. Kalau mengulang, kita kan bahas nanti hadisnya. Ada orang yang dia bertobat, nasuha, ngulang lagi. Allah terima tobatnya lagi. Enggak masalah mengulang, yang penting dia bertekad kuat. Demi Allah aku tidak akan pernah lagi begitu. Tidak pernah akan lagi aku mukul teman aku. Aku cukup sekali inilah kan dia botak. Aku menyesal. Misalnya. Ya maka inilah tobat. Menyesali, meninggalkan dan bertekad tidak mengulangi. Ini kalau antara kita sama Allah. Kalau sama manusia ditambah satu yaitu apa? Meminta halal, meminta maaf. Dan banyak keutamaan taubat ya. Di antaranya adalah mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin, mendapatkan pengampunan dosa, at-taib min dzanbi kaman la dzanbalahu, yang bertobat dari dosa seperti tidak ada dosanya. Ingat ya, orang udah berbuat dosa, dia tobat seperti dia tidak pernah berbuat dosa. Sebab masuk surga at-tahrim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Ya. Kenapa apa sebabnya? Sebabnya ya faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat. Kalau orang bertobat dosanya dijadikan sebagai pahala. Dosanya itu 10 dosa, dia bertobat 10 dosa jadi 10 pahala. Yubadilullahu sayiatihim hasanat. Ya wa kana Allahu ghafurur rahima. Kemudian ya diberikan kebahagiaan. Wa nastaghfir rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Allah berikan kehidupan yang
yang bahagia. Cara bertobat ini banyak ya, caranya adalah pelajari ya cara menghilangkan ini tidak jawab semua. Intinya tentang penyakit hati yang pertama, pelajari buruknya dampak penyakit hati. Contoh saya pelit, coba antum baca dalil tentang bahayanya pelit, bahayanya sombong, yang rasa sombong. Dan yang kedua, pelajari keutamaan lawannya. Keutamaan dermawan, keutamaan sedekah, pelajari. Keutamaan rendah hati, keutamaan mencintai sesama muslim, bahaya hasad, dipelajari. Jadi pelajari bahaya penyakit hati. Yang kedua, pelajari keutamaan amalan hati. Yang ketiga, menjauhi teman-teman yang punya amalan hati seperti itu. Teman aku ini pelit nian, jangan dikawani, agak pelit, ketularan. Ya, teman saya ini sombong, jaga pergaulan. Kenapa? Nanti khawatir kita juga ikut sombong. Ya, jadi ini adik-adik, dan ini tolong diperhatikan betul, terutama yang TD yang udah dewasa. Ya, kita semua pendosa, maka inilah momen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan tobatan nasuha. Tidak ada yang sempurna, tidak ada. Kita punya masa lalu, ya kita punya kekurangan, kesalahan, maka bekal terbaik menyambut Ramadan adalah dengan bersihnya hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, dan Selasa depan tidak ada lagi pengajian malam ya. Pengajian malam karena sudah masuk Ramadan insyaallah. Ya, demikian pengajian tematik santri kita. Ya, kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.